Oke, selamat pagi lagi anak-anak. Selamat datang di video Bapak yang berikutnya. Oke, hari ini kita akan membahas persamaan kuadrat ya. Pertama yang harus kita bahas adalah kita harus mengingat kembali apa itu persamaan kuadrat. Bapak yakin kalian sudah pernah mendapatkan persamaan kuadrat ketika kalian memasuki kelas 2. Kalau Bapak tidak salah itu semester 2 persamaan kuadrat. Ya, kita lanjut ya. Nah, yang pertama harus kalian ingat adalah rumus umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kemudian, contoh dari persamaan kuadrat sendiri, yang pertama misalnya adalah x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Yang mana, yang pertama harus kalian ingat di sini adalah menentukan a, b, dan c-nya. Yang mana A-nya itu adalah 1, kemudian B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 2. Kemudian ingat lagi, jika tidak ditulis seperti yang ini, itu nilainya tidak ditulis di sana, maka artinya nilainya itu adalah 1. Sudah mengerti? Sudah ingat ya? Oke, kita lanjut ke yang kedua, contoh yang kedua. Misalnya kita memiliki 3x kuadrat kurang 2x tambah 5. Itu sama dengan 0. Dimana di sini udah pasti A-nya 3, B-nya negatif 2, kemudian C-nya adalah 5. Ingat kembali ya, untuk menentukan A, B, C harus diperhatikan tandanya, baik itu positif ataupun negatif. Seperti yang ini misalnya, ini nilainya B-nya adalah minus 2, sedangkan yang ini itu karena tanda yang positif, maka nilai B-nya adalah 3. Sudah mengerti? Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. X kuadrat kurang 5x sama dengan 0. Di sini A-nya udah pasti 1, seperti yang tadi ya. Kemudian B-nya itu adalah negatif 5. Lalu C-nya adalah 0. Nah, kenapa 0? Karena di sini tidak ada C. Dia tidak dituliskan C-nya yang mana, oke? Oh ya, maaf ya. Sorry. Bapak ganti sedikit. Nah, oke. Sedikit buram tadi gambarnya. Di sini C-nya ke 0 karena dia tidak disebutkan C-nya yang mana. Nah, ini C-nya 0, sedangkan di sini ada plus C. Sedangkan di soal tidak ada tambahan angka plus 5, plus 6 atau plus 7 atau berapalah, tidak disebutkan. Sehingga C-nya bernilai 0. Sama halnya dengan soal yang seperti ini misalnya. 3x kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini, di soal yang berikutnya ini, B-nya yang tidak disebutkan. A-nya disebutkan, yaitu 3. Kemudian C-nya juga ada, yaitu 9. Nah, B-nya yang tidak ada. Di sini, di soal yang terakhir ini, tidak terdapat plus BX. Nah, itu tidak ada di sana, sehingga B-nya otomatis akan bernilai 0. Nah, itu dia beberapa hal yang harus kalian ingat kembali agar kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan baik ya. Kemudian kita lanjut. Dari persamaan kuadrat ini, nantinya kita akan membahas akar-akar persamaan kuadrat. Di mana dalam membahas akar-akar persamaan kuadrat, kita akan menggunakan cara pemfaktoran dan juga rumus kuadratik. Jadi dengan dua cara ini, kita akan menemukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, di video Bapak berikutnya, Bapak akan membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus pemfaktoran. Kemudian di video yang ketiga, nanti akan Bapak bahas rumus kuadratiknya. Nah, itu saja pembahasan dari hari ini, yaitu mengingat kembali apa itu persamaan kuadrat dan apa-apa saja yang harus kalian ketahui sebelum kita lanjut ke pemfaktoran dan rumus kuadratik. Oke? Ya, itu saja dari Bapak. Selamat pagi. Semoga kalian mengerti tentang pembahasan Bapak hari ini. Dan sampai jumpa lagi.